Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan bahasan yang lalu, masih yang berkaitan dengan masalah keluarga, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Kemarin kita membahas sampai kepada perceraian. Di situ ada disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk tajrubah. Tajrubah itu latihan untuk jauh dengan pasangan sampai 2 kali. Setelah itu nanti baru ada hukuman kalau ternyata dikasih latihan 2 kali ini tidak mempan ini orang. Akhirnya kalau yang terakhir, jika masih berani untuk menceraikan istrinya dan dia sudah mengambil hak yang ketiga, maka ada konsekuensinya. Bapak dan Ibu sekalian, ini kita akan membahas tentang akdun nikah. Setelah itu masuk yang kemarin kita kelanjutannya. Akad nikah, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana engkau para suami mengambil kembali dari apa yang telah engkau berikan kepada istri, termasuk mahar. Sedangkan engkau telah berhubungan badan dengan istri kamu, dan dia, para istri, telah mengambil dari kamu mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang kuat. Mitsaqan ghalidha ini perjanjian yang kuat. Apa? Pernikahan, akdun nikah. Sebabnya pada zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, yang namanya akad nikah itu seperti seremonial aja. Diucapkan selesai begitu, seperti nggak ada ininya sama sekali, seperti tidak ada beban sama sekali ketika seorang melakukan akdun nikah. Ada yang akad nikah besoknya cerai, ada yang seperti itu, Pak. Ada lagi yang akad nikah ketika ijab kabul si suaminya sudah selingkuh dengan teman perempuan yang ada di kantornya ketika akad nikah. Jadi mengkhianati, kalau menurut saya itu mengkhianati apa yang dia janjikan kepada pasangannya. Ketika wali si perempuan mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, si laki-laki ini ternyata sudah melakukan suatu pengkhianatan. Jadi cuma di mulutnya aja, di hatinya dia dengan orang lain. Ada yang seperti itu, modelnya seperti itu. Makanya akdun nikah ini berbeda dengan akad-akad yang lainnya. Contohnya, jenengan membeli sebuah rumah harganya 150 juta. Ketika sudah selesai akad, jenengan masih ada waktu 3 hari, waktu khiyar untuk pilih-pilih. Mau dilanjutkan atau enggak? Mau dilanjutkan atau enggak? Ini akad ini mau dilanjutkan atau enggak? Pilih-pilih. Setelah itu, jenengan memberikan uang 150 juta
yang punya rumah memberikan sertifikat nipu rumahnya. Udah diberikan, selesai seperti itu. Hak dan kewajiban jenengan udah selesai. Hak dan kewajiban jenengan sudah selesai. Itu akad jual beli sudah selesai begitu aja. Jadi apa? Sudah tanda tangan, selesai. Berbeda dengan akad nikah. Ketika terjadi akad nikah, seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Setelah itu apa? Hak dan kewajibannya nempel sampai nanti meninggal dunia. Atau terjadi perceraian, hak dan kewajibannya nempel terus. Itu berbeda. Jadi dengan akad-akad yang lainnya. Saya pernah membaca suatu kisah itu di kitab dulu di Lajnah Dakwah. Nah, Semutin masih ingat atau enggak? Saya Semutin, kitabnya kecil. Ada seorang menjual rumah, dijual oleh seseorang, setelah itu dibeli, selesai. Hak dan kewajibannya selesai. Ternyata ketika pinggirnya mau nggak tahu mau dibangun lagi atau gimana, ternyata ada gucinya. Ada guci dan isinya uang emas. Yang beli, ternyata yang beli dia mengatakan saya beli rumah tidak dengan gucinya. Maka guci ini milik yang punya rumah. Dikembalikan, Pak, ini saya beli rumah milik jenengan, ada gucinya, ada isinya emas. Ini milik jenengan, saya beli rumahnya tidak dengan gucinya. Ini yang beli rumah nggak tahu manusia atau malaikat. Ternyata yang punya rumah, saya jual rumah semua seisi-isinya, gucinya milik kamu. Kira-kira ono Pak pada saiki. Mau iki malaikat kabeh. Mas Ranono. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Apa yang terjadi ketika hal itu terjadi sampai ribut akhirnya ke pengadilan. Sama-sama tidak mau menerima guci isinya koin emas. Sampai ribut wegah loro-loro nih. Kok ono wong kaya kuwi. Akhirnya apa? Kata pengadilannya lebih santai aja. Pak, jenengan punya anak perempuan enggak? Punya. Punya laki-laki enggak? Udah dinikahkan, kamu besanan ini untuk modal anak dan ini menantu kamu. Selesai. Akad pernikahan ketika terjadi seperti akad tadi terjadi, maka hak dan kewajibannya berjalan sampai nanti dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian atau dengan perceraian. Dengan perceraian. Sekarang kalau saya tanya ke jenengan Pak Bu, tanggal 1 Januari 2010 seorang menikah, tanggal 1 Januari 2022 ternyata bercerai. Pertanyaannya ketika tahun 2010 itu dia pilihan Allah atau bukan? Dia menikah diridhoi oleh Allah atau enggak? Diridhoi tahun 2010, diridhoi juga sama Allah. Buktinya terjadi itu pernikahannya sampai punya anak. Kenapa? 2002 tanggal 1 Januari 2002 dia bercerai. Kenapa? Apa tidak diridhoi Allah? Diridhoi. Tapi apa? Saat itu tahun 2010 ketika dia menikah, orang yang paling cocok dengannya yang model seperti itu. Ketika dalam perjalanannya ternyata sing siji ngalor, sing siji ngidul, itu dalam perjalanan. Ketika yang satunya lurus, yang satunya bengkong, itu dalam perjalanan. Pertamanya memang bagus, diridhoi sama Allah, dipilihkan oleh Allah. Tapi setelah itu apa? Tidak bisa menjaga pasangannya, akhirnya lepas juga. Jadi bukan Allah salah milihkan. Kalau begitu Allah salah milihkan dong? Enggak. Apa? Tidak bisa menjaga yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kalau terjadi akdun nikah, ternyata di situ ada yang tidak sreg dengan salah satu di situ, maka di situ diharapkan nanti bisa berubah dan bisa dijaga ini pasangan. Bisa dijaga. Kalau tidak nanti lepas. Yang jadi masalah kan sekarang Bapak Ibu sekalian. Dengan yang sudah sepuh-sepuh punya anak, ternyata pacarannya udah kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Modelnya seperti itu.
Pokoknya Pak, saya harus nikah sama dia. Kalau enggak mau bunuh diri saya, gantung di pohon cabai. Astagfirullahaladzim, ngotot kaya kuwi. Bapake kalah, Bu. Bapake kalah. Sing lanang, aku nek ra nikah karo pacarku, Pak. Aku Pak nikahin kawin lari, melaske sing walimahan. Mau kawin ning gedung bine udan kok ora teko wong apa meneh kawin karo lari. Itu ada sampai seperti itu. Udah lengket betul. Apa yang terjadi ini dinikahkan betul, ternyata apa? Endingnya tidak sesuai dengan harapan. Pacarannya 6 tahun, nikahnya 1,5 tahun. Karena apa? Klimak dengan pasangannya sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi apa? Hak dan kewajiban setelah akad nikah itu nempel terus. Yang keduanya, dengan akad nikah itu, yang menurut kita akad nikah itu ada akad yang sangat ringan, akad yang sangat santai, tapi menjadikan thubutun nasab. Dengan akad nikah ini, maka akad nikah yang benar, maka nasab si anak menuju kepada si ayah. Nasab si anak menuju kepada si ayah. Kalau akad nikahnya rusak terjadi, maka anak yang dilahirkan nasabnya ke ibu. Ini ada kisah, saya pernah baca di majalah, ditulisnya di situ kejadian asli, real. Seorang anak perempuan kuliah D3 nulis tentang ayah dan ibunya. Jadi pada tahun 48 ada agresi militer di daerah Madiun, ada orang punya anak laki dan perempuan. Ketika ada agresi militer, yang satu dibawa sama tetangganya, satu dibawa sama keluarganya, udah hilang. Ternyata setelah itu, ini anak ini kuliah bareng di ITB. Setelah itu pacaran, setelah itu menikah, sampai punya anak. Saya tidak tahu kronologinya yang seperti apa, kok bisa keluarga besarnya nggak ketemu sampai pernikahan. Tapi intinya apa? Setelah pernikahan anak sudah mulai besar-besar, terbukti bahwa ayah dan ibunya kakak adik. Kakak adik, Bu. Anaknya udah ini. Akhirnya apa? Ketika terbukti seperti itu, si ayah keluar dari rumah. Dia buat secara ekonomi dia baik, keluar dari rumah, dia buat rumah sendiri. Si istri yang sekaligus adiknya dan anak sekaligus keponakannya tinggal di rumah masih utuh, dibiayai oleh si suami. Makanya kan sekarang ada yang namanya ngersoyo, ada yang namanya contoh. Kalau dulu jenengan mau mantu perempuan, biasanya ngersoyonya di rumah jenengan. Kalau sekarang di Kemenak, di KUA, jenengan Pekalongan apa sini itu, Utara ya, Utara, di kantor KUA. Jenengan dipanggil, calon istri ini dipanggil, temukan di situ, ditanya macam-macam. Ini sampai yang mau menikahkan, jenengan tahulah seperti itu. Kalau menurut saya zaman sekarang masih kurang, pertanyaannya masih kurang. Calon lakinya, calon perempuannya, itu pertanyaan dari pegawai KUA-nya, dari penghulunya ada yang kurang. Menurut saya ini zaman sekarang. Tanyakan, Mas, jenengan bener laki-laki atau enggak? Si perempuan, Mbak, jenengan benar-benar perempuan atau enggak? Sebelumnya apa? Sekarang terjadi pernikahan ternyata laki sama laki. Karena apa? Kenalan di Facebook, setelah itu nikah, di Facebook pakai jilbab terus. Wong Indonesia kayak banyak yang jadi-jadian sekarang. Terjadi betul nikah laki sama laki. Itu sesuai, padahal pernikahannya ada KUA-nya lengkap. Ternyata pegawai KUA-nya nggak tahu kalau si perempuannya adalah perempuan jadi-jadian. Ternyata terbukti setelah itu tangkap polisi laki. Itu bukan sekali Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia bukan sekali itu. Itu yang satu itu. Yang keduanya, tanyakan tuh kepada si perempuannya, di perut kamu sudah ada janin atau enggak? Kayaknya vulgar, Pak. Ini apa? Soal ini vulgar. Tapi apa? Banyak terjadi seperti itu. Ketika resepsi jarak 4 bulan ternyata melahirkan. Ibu-ibu termasuk istri saya untuk bisa melahirkan anak butuh waktu 9 bulan.
Anak sekarang setelah akad nikah butuh waktu cuma 4 bulan, Bu. Apa nggak hebat anak sekarang? Butuh waktu 4 bulan. Saya 2 kali seperti itu. Pertama sambutan, setelah itu 4 bulan lahiran. Dipanggil lagi di tempat yang lain 6 bulan lahiran. Saya disebut, ini saya dibohongin. Saya ngomong sama kakak saya kebetulan lebih. Kakak saya lebih di Stono. Kata kakak saya, piro hel? 4 wulan, aku sedino. Dino iki aku sambutan, gue esok lahiran. Apa nggak hebat lagi, Bu? Jenengan butuh waktu 9 bulan, dia butuh waktu 1 hari. Anak sekarang apa nggak hebat? Jadi pertanyaan dari KUA itu masih ada yang kurang. Apa? Tanya, Mbak, benar-benar jenengan wedok nomor lorne ning wetengmu sono apa ning, Mbak? Zaman sekarang Bapak Ibu sekarang itu modelnya seperti itu. Ketika terjadi akad nikah, setelah itu terjadi hubungan suami istri, maka kalau lahiran berarti anaknya menuju ke ayahnya. Kalau nanti ternyata noblos sebelum waktunya, maka anaknya menujunya kepada si ibu. Menujunya nasabnya kepada si ibu. Kalau menuju kepada si ibu berarti laki-laki ini bukan ayahnya si anak. Kalau si anak ini ternyata besar nanti seorang anak perempuan, maka ayah biologis ini tidak bisa menjadi walinya. Apa nggak ngeri, Bu, kira-kira? Nggak ngeri. Nggak bisa menjadi walinya. Neng Indonesia, Bu, bisa pakai tes DNA. Tes DNA. Wong-wong sing bosone ning kono-kono kae ning Jakarta kae, sing biasa metu ning TV kok kuwi. Iki hamil tes DNA. Oh kae lanange kae. Berarti anake kae gampange por. Anake kae tes DNA. Ning agama Islam ora urusan karo tes DNA. Yang penting akad nikahnya sah atau enggak. Di tes DNA bapakane kae ora ono urusane. Karena apa? Noblos sebelum waktunya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nek kedarung terjadi seperti itu, yang bermasalah nanti ayahnya. Ketika si anak besar mau nikah, tiba-tiba si anak mengatakan, ya saya minta nanti ayah yang menikahkan saya. Si ayahnya tahu bahwa dia adalah anak di luar pernikahan. Terus Pak ngomong karo anak ibu, Pak, nek kaya kuwi. Kesalahan bapak apa kesalahan anak ini? Anak enggak salah. Tapi apa? Orang tuanya yang salah. Orang zaman sekarang nggak mikir sampai ke situ. Gampang. Anak sekarang korban seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bisa dibuatkan akte kelahiran. Akte kelahiran. Sekarang akte kelahiran tidak harus dengan pakai surat nikah. Ternyata bisa. Buktinya saya beberapa lagi ketemu ada anak, ternyata si fulan anak perempuan dari fulanah. Nggak ada ayahnya di dalam akte kelahiran, dibuatkan sehingga ya bisa sekolah, bisa ini dan lain sebagainya. Di Indonesia dibuatkan seperti itu. Ini thubutun nasab dengan bagaimana benar atau tidaknya akad nikah tadi. Yang ketiganya, dengan akad nikah ini suatu perbuatan yang dulu dianggap suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, itu menjadi perbuatan yang baik, bahkan bernilai ibadah. Apa? Jawabnya yaitu hubungan badan laki perempuan. Ketika terjadi hubungan antara laki dan perempuan sebelum pernikahan, maka itu adalah perzinahan. Tapi kalau sudah akad nikah, namanya justru ibadah. Suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya ini mengambil banyak pahala-pahala. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Sama, tapi apa? Mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan,
fi kulli tasbihatin shadaqah, fi kulli takbiratin shadaqah, fi kulli tahlilatin shadaqah. Kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya shadaqah. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar shadaqah. Yang terakhir itu semuanya enggak jadi masalah. Sama sahabat enggak jadi masalah. Tapi ketika Rasulullah mengatakan yang terakhir wa fi bud'i ahadikum shadaqah, Rasul, para sahabat kaget. Hubungan badan kamu dengan istri kamu sedekah. Akhirnya sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, apakah seorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, apakah dia dapat pahala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr?" Bagaimana pendapatmu jika itu dilampiaskannya kepada yang haram? Apakah dia enggak dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikianlah jika dilampiaskannya kepada yang halal, kepada pasangannya, maka dia dapat pahala. Bapak dan Ibu sekalian, kadang ada yang nekat zaman sekarang. 1 minggu meneh arep nikahan. Si perempuannya mengatakan, "Ayo lah Mas, ngeterke undangan." Diterke undangan kanca-kancane. Di Pekalongan, Batang, suwi-suwi ki undangane ana sing Semarang, tekan Semarang. Boncengan tekan Semarang. Ning Semarang sore-sore ketemu kancane, rame rahat, tekan bengi udan gede. Nah, setane mulai metu wis. Mengi-mengi udan gede, listriknya mati. Cari koncone serasa Bali besok ora apa Bali, pokoknya apa Bali. Aku pak nyawa Bali. Bali temenan udan selet gede jare lanange. Ayo si mampir wis kene-kene mampir temenan ayo nginep ning kono. Maka terjadilah apa yang terjadi. Bayangane paling seminggu maneh juga Pak nikah. Sama mau hamil juga ora ono sing ngerti. Dikirone kaya kowe, Bu. Ternyata baline ncerempet sepeda, tiba mentengah trek lewat, lanange sing mati. Jarak sebulan ora sida nikah, wedoke tiba-tiba hamil. Ayo saiki pertanyaane, bapakane sapa? Bapakane trek apa bapakane sepeda mau? Iki potong kompas, Pak. Zaman sekarang itu seperti itu, potong kompas. Orang-orang model-model potong kompas seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya terjadi at-tawarus. Yang keempatnya terjadi saling mewarisi antara suami dan istri. Saya pernah menyampaikan, nggak tahu berapa bulan yang lalu, saya lupa di sini. Kalau terjadi akdun nikah yang sah, maka jarak 5 menit salah satu di antara mempelai meninggal dunia, maka yang hidup mendapatkan warisannya. Terjadi pernikahan yang kene, akdu nikah yang kene, wedoke dokok kene kono ning gedung kono. Konone ana speaker krungu. Si lanangnya mengatakan, "Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mahar seperangkat alat pancing dibayar tunai." Lanangnya tukang mancing ya saya. Wis ngerti tukang mancing wedoke gelem. Salah dhewe malam pertama ditinggal ning selamaran, mancing. Bu ning kene ono bapak-bapak sing sering mancing ora? Ono. Bahaya. Jenengan aja sampe mancing ning selamaran bojone turun pruwel udan gede listriknya mati. Kadang aku ora masuk akal, Pak, ndelok mau mancing. Aku pernah khotbah ning Comal, salat Id. Ono sing mancing mak ning kali ngono. Ngenti pencongan. Padahal salat Id mancing. Orang ngerti ge iwake dibedho salat Id, apa gondol. Ngawur ge wong. Mancing ning jembatan. Padahal salat Idul Fitri ditinggal mancing. Allahu Akbar. Salat Idul Fitri tinggal mancing, bojone apa meneh. Aja sampai, Pak. Ini ada saling mewarisi. Ketika si suami mengatakan saya terima, maka sudah jadi istrinya. Si istrinya nengkor sangat senengi, akhir kena serangan jantung meninggal dunia. Maka si suami mendapatkan separuh dari
harta milik istrinya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Maka bapak ibune cah wedok mau ngrekapke anakku ki wis pegawai negeri usiane 23 tahun. Cicilan motore wis selesai, duwe emas, duwe kaplingan, duwe duit ditung ternyata 200 juta. Berarti apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hei para suami, kamu mendapatkan setengah dari harta yang ditinggal oleh istri kamu jika si istri nggak punya anak. Dikubur, bar kuwe direkap, bar kuwe bapak ibune alhamdulillah ngerti hukum, diamplopi amplop coklat 100 juta. Jarak seminggu mantune ke diparani ning omahe. Le bojomu sing mak nikahi cuma 5 menit. Iki harta warisane le. Tak hitung ternyata 200 juta mbek jenengan 100 juta. Kira-kira bocah lanang iki Pak menurut jenengan? Wis ra usah. Tangane ra usah kok kita wis ngisor kaya iki. Karo mikir ndi meneh iki yo. Ndi meneh iki sing niku Pak itu separuh dari itu. Lah kalau yang meninggal dunia si lakinya baru ijab kabul selesai, makan bareng, foto-foto, si laki balik ning omah, sing wedoke balik ning omah, engko bakal pak resepsi ning Aman Jibah. Apa ning hotel jam 2 ketemu ning kono. Ternyata pas mangkat lewat jalan ngono kae, jelang perang kena rob gede mobil kecemplung. Meninggal si laki. Kegawa rob nyemplung ning kali. Apa yang terjadi? Si istri mendapatkan 1/4 walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Nek kowe we laki-laki meninggal dunia, kowe ra duwe anak, maka bojomu entuk 1/4. Kalau kamu punya anak, maka si istri kamu dapat 1/8. Itu Pak. Jadi Pak, dengan akad nikah seperti itu terjadi saling mewarisi. Kenapa? Karena yang namanya asbabul irsi, sebab-sebab terjadinya waris mewarisi adalah nasab. Yang keduanya adalah adanya tali pernikahan. Nek isik nyambung tali pernikahan ini, maka terjadilah waris mewarisi. Masih nyambung tali pernikahan masih ada, walaupun si istri dalam masa iddah. Seorang suami mencarikan istrinya 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, ternyata si suami meninggal dunia. Isi bengkereng-bengkerengane iki, si jengkel-jengkelane. Baru ribut jarak seminggu, ternyata si suami meninggal dunia. Walaupun sudah diceraikan itu Pak, masa iddahnya masih berlaku selama 3 kali masa suci, maka si istri dapat warisan dari si suami. Lan istri ini bali dengan marotuane, Pak ora bali dengan marotuane. Dia masih utuh dapat warisan dari suami yang menceraikannya selama masa iddahnya masih berlaku, belum expire. Itu Pak. Jadi Pak, nggak boleh nanti keluarga si lakinya mengatakan lah kayak dicerai terus bali ning omahe wong tuane, urusan kaya kuwi Pak. Wong saiki modele kaya kuwi. Iki anakku bandele kok tak coret dek warisan, gue sinetron. Ku menangis gue. Ayo sing biasa nonton ku menangis. Sing biasa nonton gue sampai melu-melu nangis. Napa Bu nangis? Aku ngeceki Brambang Pak, padahal ndelake ku menangis. Ibu, nggak bisa seperti itu, seenaknya aja. Karena bocah iki bandel terus dicoret dari penerima harta warisan. Penerima harta warisan yang menetapkan bukan manusia, yang menetapkan Allah. Selama anak itu masih muslim podo karo bapakne,
Selama bocah gue muslim podo karo bapakne orang murtad dan dia memang anak dari nasab dia, kapak-kapakno isi utuh untuk warisan sak buandel-buandel. Isi utuh untuk warisan, Pak, Bu. Jangan sampai kita mengatakan tak coret gue itu gue. Sinetron gue, Pak. Dengan so percaya wae. Yang selanjutnya adalah al-musaharah. Terjadinya akad nikah seperti itu, terjadilah yang namanya perbesanan. Perbesanan. Di kesempatan 2 pertemuan yang lalu, perbesanan ini menjadikan nanti si laki ini langsung menjadi besan menantu di ibune, maka selamanya nggak boleh nikah sama ibu mertuanya. Nggak boleh nikah sama ibu mertua. Nek ra oleh nikah karo ibu mertuane, zina karo ibu mertuane priye yo padha bae. Padha bae ora oleh, padha bae harame. Ada enggak ono? Nek Indonesia opo sih Pak sing ra ono ki Indonesia? Indonesia. Suami istri usiane 23 24 anake lahiran. Ibune wedoke melu ning kono seminggu ngurusi putune. Bar seminggu pingin bali diterkeng mantune lanang. Tekan ngomahe ibune dhewean ternyata listrik mati udian gedene por. Jare maratuwane selera usah bali. Jare bocah lanang wis ora apa-apa iki maratuwaku. Ternyata mlembengi maratuwane sing idik-idik. Dudu anak, dudu mantune sing lanang, maratuwane sing idik-idik. Terjadilah apa yang terjadi. Niku Pak. Dadi nek saiki ning Indonesia ki kakean musibah kuwi cok pantes kok ndang. Gara-garane kakean kok Pak umbrus. Lah yang bisa tidak umbrus ya Pak? Kita menjaga dari keluarga kita masing-masing. Dari keluarga kita masing-masing. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya ada acara seperti itu, ada yang tanya. Karena kita berbicara masalah kemasyarakatan. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, bagaimana sih berkaitannya dengan kebersihan? Aku tak jawab, kebersihan itu dari kesadaran. Kesadaran dibentuknya dari mana? Dari keluarga. Kesadaran dibentuknya dari keluarga. Kalau dari keluarga nggak dibentuk Bapak Ibu sekalian, yang namanya sampah itu di mana saja ada. Di masjid pun ada. Nera percaya jenengan tiga ini gelas, alhamdulillah. Nek tiga ini gelas plastik sing isine banyu, sedotane ono plastik jenengan biasanya digawe ndi Pak? Aku Pak takon bae jujur wis. Jenengan sing crop. Ning sedotane kan ono plastike kae. Nah, jenengan biasane ning masjid ning musala biasane beri. Ayo. Nek wong copot jroke, akhirnya apa bar selesai takmir masjidnya nyamponi. Nek aku tak kebali, Bu. Plastik sing sedotan tak kebali. Nah, biasane ngono panyuci mesti bojoku kuwi, mesti ono plastike kaya iki. Aku tak kebali. Dadi apa? Dari rumah. Anak diajari kebersihan dari rumah, termasuk juga yang tadi diajari dari rumah semuanya. Lah, al-musaharah ini maka yang terjadi dengan mertuanya tidak diperbolehkan, dengan adik istrinya, semuanya. Nanti itu yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, ada kejadian betul terjadi. Saya diceritain oleh temannya. Ada seorang laki-laki kuliah di salah satu negara Arab sana. Akhirnya jadi pegawai di kedutaan Indonesia di sana. Itu kejadiannya tahun 80-an. Nah, ini aku cerita karo jenengan nyambung tahun 80. Nek karo can nom ora nyambung, Pak. Tahun 80. Ini kejadian tahun 80. Ini si mahasiswa yang jadi pegawai di kedutaan ini, dia ngirim surat ke orang tuanya mau nikah. Pak, saya mau nikah. Tolong carikan calon saya. Oh, senenge por bapak. Surat dari sana ke sini itu 15 hari. Nah, urung ono HP, urung ono telepon ono lah, tapi larang por. 15 hari. Tekono mrene 15 dino. Tekene mrono 15 dino. Iki ngirim surat nang Indonesia 15 dino, bar gue bapake ngluru calon mantu. Nenggon kae jaluk foto nih. Dikirim ke mrono. Berarti sebulan didelok rano sing cocok. Ngirim meneh. Pak, liyane bae Pak, aku rano sing cocok.
Suatu ketika masih cocok. Nah, iki beres iki, Pak. Beres. Aku oke. Nanti ditentukan tanggal nikahnya, saya mau pulang. Apa yang terjadi tanggal nikahnya, ternyata si anak nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Akhirnya pernikahannya diwakilkan, ijab kabulnya diwakilkan oleh keluarganya. Ini jadi dalam akadnya diwakilkan oleh keluarganya laki-laki. Setelah selesai jarak 1-2 hari, si perempuan ini diberangkatkan ke sana sendirian. Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, mangkat neng prono kayak numpak pesawat 14 jam. Tekan kono musim dingin nih pancas. Si suami ini deg-degan nggawa foto, Pak, neng airport. Bojoku Pak teko. Nek zaman saiki kan gampang. Dik wis tekan ngendi? Di video call, aku numpak pesawat iki koki gampang. Zaman biyen ora ono. Neng airport saat itu pesawat itu yang datang 1 hari cuma 1 kali. Jam berapa? Jam 12 malam. Akhirnya si suami datang ke situ, ditunggu semua kru pesawat sudah keluar, semua penumpang sudah keluar, ternyata bojone ilang. Ranono wong wedok sing padha karo foto. Akhirnya innalillahi bojoku ilang. Padahal wis kenah-kenahan numpak pesawat iki. Akhirnya metu airport wis sepi. Metu ning njaba wong wedok nggawa troli dhewean. Celingak-celinguk. Pas diparani, "Maaf Mbak, jenengan ini?" "Iya." "Lah kok cilik temen?" Ternyata enggak sesuai karo foto nih. Ning foto nih katok gede iki, bocah cilik mentik awake. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya apa? Ya di oke juga. Sesuai. Akhirnya jalan. Yang jadi dalil syahid di sini Bapak Ibu sekalian bahwa pernikahan ini bisa diwakilkan. Kalau ternyata ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, akhirnya bisa diwakilkan. Ini Bapak Ibu sekalian, di sini ditulis seperti ini. Di kitab namanya Fiqhul Islam wa Adillatu disebutkan ayyursilal khatib ila khatibatihil ghaiba 'anil majlis syakhsan yuballighuha ijab musyafahatan. Dia seorang laki-laki, dia tidak bisa datang, dia mengutus seseorang untuk menjawab ijab, ya, menjawab ijab dari wali si perempuan. Fa idza qabilat fi majlis bulughur risalah bi huduri syahidain tammaz zawaj. Kalau saat itu saksi datang, wali datang, terjadi pernikahan dengan tadi ar-rasul tadi, orang yang mewakili tadi, dan dia yang menjawabnya, seperti itu maka tammaz zawaj, maka pernikahannya diperbolehkan. Kalau terjadi amrun thari, terjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya ittihadul majlis idza kana al-aqidan hadirain. Adanya dalam satu majlis jagok bareng kabeh jika dua yang melakukan akad nikah itu hadir. Wa huwa ayyakuna al-ijab wal qabul fi majlisin wahid. Jika ijab dan qabulnya dalam satu majlis. Bi ayyattahida al-majlisul ijab wal qabul. Sehingga terjadi ijab dan qabul secara langsung. La majlisa al-muta'aqidain. Maksudnya gini, bahwa ijab qabul dalam satu majelis ini untuk memudahkan antara ijab dan qabulnya langsung. Sebabnya kalau si walinya perempuan mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulana, anak perempuan saya dengan mahar sekian, ternyata si lakinya pikir, itu diulang ijab qabulnya. Harus langsung dijawab. Lah kalau jauh-jauhan itu ditakutkan tidak bisa langsung seperti itu. Nah saiki corona wedok ning Kalongan, lanang ning Surabaya, waline ning Semarang, engko saksine ning Kendal. Akhirnya apa?
ketika Pak ijab kabul kabeh ning kene sini laptop. Nganggone video call kabeh. Kenale ning Facebook, ijab kabule nganggo laptop, anake di-download ning Play Store apa ning ndi. Wis saiki modele kaya kopi Pak Beb. Kalau terjadi memang tidak bisa dihindari seperti itu, maka ijab kabulnya diwakilkan. Nih, Bapak Ibu sekalian, itu yang berkaitan dengan masalah akdun nikah dan kelanjutannya. Sekarang di Indonesia yang namanya menuju ke akad nikah, njenengan wis mantu kabeh Pak Bu. Rata-rata ndelake njenengan insyaallah wis mantu kabeh. Sampai menuju kepada akad nikah, Pak, berapa prosesi yang sudah dilakukan? Ono ndodok pintu, ono sadurunge lamaran apa? Nggak, nyangsangi, sangsangan. Bar gue ngelamar bareng karo pasaran tukon Rabu, biasanya jenengan sing kenal ki. Ngelamar bareng karo pasaran tukon apa ora? Aja-aja durung pernah mantu jenengan. Nglamar karo pasaran tukon, kadang ngeramal dhewe, pasaran tukon dhewe, Pak. Baru setelah ijab kabul, setelah itu resepsi, setelah itu balik kloso. Sing biayai lanange kabeh, Pak. Apa ora bangkrut ki lanange? Iso ngumpulke 10 tahun kowe nggo gawe acara kabeh habis dah. Makanya wingi-wingi Bu, ketika corona iki aku sering nih karo bocah-bocah wis kowe cepet-cepet nikah mumpung corona. Berkatmu paling wong 5 wong 6. Bar kowe mah bageke tangga-tangga, ra entuk sumbangan ra apa-apa tapi paket hemat. Cepet oke. Ternyata ponakanku loro-loro niku. Ceplang omah. Ponakanku loro-loro ning corona kowe ya, paket hemat. Paket hemat. Tapi jaringan wedoke aku kayak ira, ngono sama coronane selesai wis kayak juga. Akhirnya apa wis kedarung hamil, bar duwe anak asungkan Pak kowe. Persepsi wis nggo kayak modal pucai wis, nggo kayak modal. Ini adat Bapak Ibu sekalian, adat itu semuanya adat. Kalau kita ngikuti apa yang diajarkan Rasulullah, ada yang namanya lihat, an-nazar, ada yang namanya khitbah. Setelah itu akdun nikah selesai, walimahan selesai. Enggak ada ritual yang macam-macam. Saiki ritual yang jelimet. Ono lanange teko Pak resepsi, wedoke nggawa ndok dincot ndoke. Kuwi nek weruh ayame Pak jengkel men si ayame. Ngedene angel-angel cuma dincot ndok. Ning nggo gawe lawang mending dincot. Iki jagone ayame nek weruh ya Allah ngedene sampai Pak bobol. Ternyata cuma dincot ndok. Apa kurang ajar ki manten. Bar kuwi engko wedoke nyuci sikile lanange, nyuci sikil isi resik. Coba nyuci sikile lanange bali di sawah. Bali tes kerubyu-kerubyu kena rob tekan ngomah wedok langsung juga ember tak cuci yo Pak yo lah kuwi baru good. Iki wis resik wangi jempole biasane mambune ra karuan wis cuci kabeh dicuci. Astagfirullahaladzim. Iki ritual-ritual seperti itu. Ning lamaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilamar akeh domonge tangga. Dilamar semono sapi ini gede viral langsung ning warung. Ya Allah si fulana kae nganu semen akeh. Dilamar sapi ini semono gedene. Dibahas ning warung ibu-ibu. Ketika dilamar nganggo wedhus cili, ayam kate. Cecek isi babal, domongi juga ya memelaske yo. Kayune cuma saunting, domongke juga. Ketika radilan lamaran sama sekali viral juga, ojo. Nah, akhirnya warung guys ngungkul internet, warung gitu. Viral kabeh ning kono. Makane apa jenengan iki? Biasanya ibu-ibu ora mantu tapi mikirke mantu, Pak. Ora mantu, tanggane mantu tapi mikirke. Ya Allah Pak, aku ki pusing ndelake kae. Napa? Lah Pak mantu ku pade-padene dokoke ngendi?
Sing Pak mantu kae jenengan sing pusing, Bu. Pade-padene toko ngendi Pak kae? Lah terus engko ya omahe cilik, lah engko sing nggo masak toko kene ndi? Kok ora usah mikiri Bu sing Pak mantu kae jeneng wis teko nyumbang, jenengan entuk berkat wis selesai. Pak ora ben kae. Ora usah melu mikir. Makanya ibu-ibu biasanya sering pusing, siji nomor loro mah. Lorone loro mah gara-gara apa? Sering mikir ke tanggane. Nek bapak ora urusan karepe, aku iso mbantu ya mbantu, tapi iso mbantu ya pandelake bae. Nek ibu-ibu biasanya melu mikir ke. Itu yang terjadi. Jadi ketika seorang perempuan sudah dipinang oleh seorang laki-laki, Rasulullah mengatakan la yabi' ahadukum ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi. Seseorang tidak boleh membeli barang yang masih ditawar oleh saudaranya, dan tidak juga diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya. Maksudnya wong liya. Ana wong wedok wis dipinang kiring bocah lanangnya sederhana. Engko Pak nikahane priye? Setengah tahun yang akan datang. Iki wis dipinang nggih. Bar gue ning pertengahan ternyata ana sing minang maneh, ternyata luwih sugih, luwih ganteng, nek teko mobile gonta-ganti wong maklar kae. Oh, ikine si bapake silu, dadi dibatalke iki pernikahan. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh seperti itu. Jangan silau dengan seperti itu. Ketika sudah dipinang selesai. Sudah dipinang selesai. Jangan sampai nanti membatalkan pinangannya gara-gara ada orang yang minang yang lainnya. Termasuk juga laki-laki ini harus tahu kalau ternyata si perempuan ini wis ana sing minang. Ketika jenengan diminta oleh tetangga, Bu, tolong Bu, anake kae iki wis ana sing duwe porong Bu. Jenengan diutus sering tanggane jenengan teko mrono. Ketika teko mrono takok gini. Maaf Bu, ni putrine jenengan wis dipinang wong liya apa durung? Sebabnya ana sing pengin minang putrine jenengan. Ternyata wis Bu, alhamdulillah. Oh ya wis. Jenengan balik. Oh jenengan. Oh wis, lah sapa? Si fulan. Oh sing tak gawa lebih hebat Bu. Iki kok iki wah jenengan. Jangan sampai seperti besono sing duwe. Jual beli yang diperbolehkan ketika ditawar oleh orang lain memang bentuknya adalah model lelang. Ini model lelang memang jual belinya memang model lelang, boleh ditawar orang lain belum selesai ditawar oleh yang lain. Rasulullah pernah seperti itu. Lelang barang rumah tangga. Gara-gara ana sahabate sing ra iso kerja, jarane Rasulullah kuwi duwe ning omah apa? Aku duwe iki sing nggo gawe masak. Nah dilelang dening Rasulullah. Pas dilelang ge mak tukoke mata kapak, mak kei kaine kayu, bar kowe ngluru kayu. Aja ngemis-ngemis, ngluru kayu kowe kerja. Niki ibu-ibu. Sehingga yang terjadi adalah tidak menyakiti hati orang lain. Nah, sudah gitu. Setelah itu ijab kabul, setelah itu Rasulullah pernah mengatakan aulim walau bisyad. Ada seorang sahabat yang baru menikah, setelah itu Rasulullah tanya, tanganmu ada apanya kok kuning-kuning? Baru nikah ya Rasulullah. Kamu beri mahar berapa? Nuwatun minaz zahab. Saya kasih ya kecil. Zahab, emas. Akhirnya Rasulullah mengatakan aulim walau bisyad. Adakan walimahan walaupun dengan satu kambing. Nah, kalau yang namanya walimah Bapak Ibu sekalian, makanan itu yang namanya walimah. Makanannya itu namanya walimah. Neneng Indonesia acarane walimahan, makanannya arane berkat. Ini beda kan? Beda. Walimah itu makanannya. Sehingga sampai sekarang ada acara namanya walimah. Itu pada zaman Rasulullah, aulim walau bisyad. Adakan walimahan walaupun dengan satu ekor kambing. Nah, seekor kambing yang paling ora ya ngundang 100 wong lah. Ngundang 100 wong acara makan-makan. Biar tetangga-tetangganya pada tahu. Nek wingi si corona sing diundang walimahan paling berapa orang aja. Yang lainnya
setelah ijab kabul selesai diumumke. Bapak dan saudara sekalian yang mendapatkan undangan walimah bisa mengambil berkat. Nah, dora teko, cuma teko juga berkat itu. Jalan. Sing walimahan paling wong piro tok. Niku Bapak Ibu wingi mbok saiki sih berlaku atau enggak? Pengantin laki, pengantin perempuan, walinya harus swab semuanya. Nah, di swab kabeh kudu negatif kabeh. Pertanyaannya nek manten lanange apa wedoke ternyata positif sido nikah ora? Ayo pertanyaannya. Ki bocah wis lengkete ngungkuli perangko, tiba-tiba pas di swab kurang rong dino, ana sing engko esuk pak nikah dino iki swab. Ternyata lanange positif. Positif Covid. Positif sing liyane bahaya. Apa yang terjadi? Dibatalkan? Oh, dibatalkan melaske, Pak. Wis siap kabeh. Akhirnya apa? Dinikahke ning kono, masalah kauane ra teko engko gampang nyusul. Daripada nek sekedar nglengket kok kowe, terjadi perzinian, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, iki wis ngebet mau nikah jam itu ternyata gara-gara Covid ora sido. Berbahaya. Akhirnya dinikahke kaya kowe. Nah, mbok saiki aku ora paham. Sebabe peraturannya gonta-ganti. Ya. Sak karepe sing gawe peraturan. Bapak dan Ibu sekalian, kok wis jam semene ternyata Pak. Sebentar lagi kita lanjutkan. Kita setelah terjadi akdun nikah, terjadi pernikahan menuju kepada bahtera rumah tangga. Kadang yang namanya rumah tangga tidak semuanya lancar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan latihan kepada pasangan ini bagaimana kalau dia tidak selalu bersama. Apa latihannya? Latihannya yaitu perceraian. Kenapa sampai 2 kali? Karena latihan sekali kuwi ora mantep. Latihannya kudu ping pindho. Makanya disebutkan at-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihun biihsan. Jadi perlu tajrubah, perlu latihan 2 kali. Jengkel, berantem, si lanange ngomong cerai. Nah, bar gue wedoke turun ning kamar mburi, lanange turun ning kamar ngarep. Selama 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid ini latihan turu dewi. Angine gede, listriknya mati, udian deres, rob sisan. Kuat ora ayo ora ono sing ngeloni. Latihan ternyata ngreges. Nah, 3 latihan. Berperujuk. Ribut maneh, latihan yang kedua. Nek ora dikai kaya gunen latihan kaya gunen jengkel bret cerai bar cerai mikir aduh ternyata apa cinta lama bersemi kembali biasane nopo nek wis duduke dhewe katok indah maklum wedoke arane indah nek wis duduke kok biasa nek isik saiki dicekeli ora asik tapi nek wis lepas nembe gelo aku lah aku ora mak pikir. Nah, niku Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi bahasan kita dan kita nanti insyaallah masalah ayat-ayat dan hadis-hadisnya insyaallah ada semuanya di sini. Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan aja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.